warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nabila Nur Aisyah mau sharing sesuatu nih sama kalian. Yuk tonton sampai habis. Awalnya aku menyadari bahwa skill berbicara dan juga skill presentasi itu biasa-biasa aja. Tapi aku belum memiliki gambaran yang pasti di mana letak kesalahan atau poin-poin di mana aku harus memperbaiki skill berbicaraku tersebut. Kemudian setelah aku mengikuti kelas interpersonal and presentation skill, ternyata kemampuan berbicara dan juga komunikasiku selama ini jauh dari kata bagus. Namun lambat laun dalam kelas ini aku banyak mempelajari, mulai dari bagaimana kita merespon ketika orang berbicara, bagaimana memuji orang, menggunakan komunikasi yang baik dalam segala aspek, hingga kita melakukan analisis terhadap tokoh-tokoh terkenal yang memang memiliki kemampuan berbicara dan komunikasi yang baik untuk akhirnya kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sana aku mendapatkan materi mengenai bagaimana cara berbicara yang baik sama orang lain ataupun ketika dalam forum diskusi dan juga ketika melakukan presentasi. Bahkan kita juga belajar bagaimana menyajikan sebuah slide presentasi yang baik dan benar dan tidak membuat orang itu akan bosan dengan presentasi yang kita sajikan. Kelas yang diampu oleh Bapak Anwari Nuril Huda ini tidak hanya mengajarkan kita untuk mendalami materi saja, tapi kita juga dituntut untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Misalnya, ketika kita membuat sebuah makalah tentang bagaimana membuat slide presentasi yang menarik dan elegan, nah di situ juga kita juga harus bisa menyajikan sebuah slide presentasi yang sesuai dengan apa yang kita jelaskan dalam makalah. Setelah presentasi, Pak Nurul juga selalu aktif memberikan feedback dan respon sebagai bentuk apresiasi terhadap kita yang sedang melakukan presentasi. Masukan yang diberikan biasanya berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan presentasi, kemudian bagaimana kita menyajikan materi dalam sebuah makalah dan dalam sebuah slide presentasi itu sendiri. Jadi kita akan tahu di mana letak kesalahan dan di mana kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kedepannya aku berharap bisa memperbaiki kesalahan dalam komunikasi interpersonalku dan juga memperbaiki cara aku berbicara di depan umum. Menariknya, meskipun banyak sekali pembahasan dan juga materi yang kita dapatkan dalam kelas interpersonal and presentation skill, tapi kita tidak dibuat bosan ataupun merasa jenuh dengan pembelajaran yang ada, karena suasana kelas yang sangat seru dan juga dosen yang ramah serta teman-teman yang aktif berdiskusi dan memberikan pendapat sangat membantu pembelajaran kita selama di kelas. Overall, kelas interpersonal and presentation skill ini merupakan kelas yang sangat menyenangkan. Terapkan apa yang sudah kita pelajari dalam kelas interpersonal and presentation skill ini, aku dan beberapa temanku membuat sebuah acara yang dibuka untuk umum. Acara ini bakal menemani waktu ngabuburit kalian dan membuat waktu ngabuburit kalian ini bakal terasa lebih produktif dan menyenangkan. Kira-kira apa ya acaranya? Kita semua pasti menyadari dan memahami bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat baik dan juga mulia. Karenanya, secara tidak langsung kita pasti selalu termotivasi dan merasa selalu ingin memperbaiki kualitas ibadah serta melakukan hal-hal yang positif setiap harinya. Nah, itu sebetulnya letak spirit Ramadan yang banyak tidak kita sadari selama ini. Yang sering terjadi adalah ketika misalnya nanti selepas bulan Ramadan, spirit kita sudah tidak sama lagi seperti ketika bulan Ramadan. Seringkali kita menjadi malas-malasan lagi dalam beribadah dan tidak bersemangat untuk melakukan hal-hal positif. Kita tentunya ingin semangat ibadah dan juga semangat melakukan kebaikan dan melakukan hal-hal positif kita itu tetap sama layaknya ketika kita sedang dalam bulan Ramadan. Lantas bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan dan menjaga kualitas ibadah serta produktivitas kita di bulan-bulan berikutnya agar sama? Semua materi tersebut akan kita kemas dan kita sajikan dalam acara ngabuburit seru ini.
tentunya bersama pemateri yang sudah ahli di bidangnya. Bersama Kak Yusuf yang merupakan dosen muda bimbingan konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, kita akan membahas bagaimana cara mempertahankan spiritualitas dan produktivitas kita supaya tetap terjaga layaknya spirit kita ketika bulan Ramadan. So, buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti acara ini atau ingin mengisi waktu ngabuburit kalian agar lebih produktif, boleh banget ikut acara kita. Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari hari ini sampai tanggal 11 Mei 2021 dan link pendaftarannya udah aku cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Tunggu apa lagi? Yuk jadiin waktu ngabuburit kamu jadi lebih produktif bersama acara kami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.